Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Banyak desakan dari ojol bahwa Kapolri ya minta dan didesak begitu kan ya untuk dipecat ya oleh Prabowo. Banyak desakan-desakan itu begitu. Sekarang banyak yang menuntut kepada pihak Kapolri begitu kan ya untuk segera copot Listio Sigit itu. Padahal ini sudah lama. Menjabatnya sudah lama bro begitu kan ya. Karena apa? Karena tidak bisa ya mengamankan bagaimana rakyat ketika mereka melakukan aspirasinya, menyampaikan aspirasinya, kok masih ada begitu kan ya. Para oknum-oknum yang memukuli begitu kan ya, ada yang sampai berdarah-darah begitu dan bahkan ada yang sampai meninggal begitu kan ya. Menyampaikan bela sungkawa dan juga minta maaf dari institusi kami atas musibah yang terjadi, dan tentunya kami tadi juga bertemu dengan lingkungan, ada pengurus masjid, ada RW, dan kami berkomunikasi untuk mempersiapkan pemakaman dan juga tentunya hal-hal lain yang diminta oleh keluarga almarhum. Dan salah satunya tentunya kita tetap akan menindaklanjuti peristiwa yang terjadi. Saya kira tadi Pak Kadipropam sudah menyampaikan dan saya minta untuk dilanjutkan. Akibat ulah mereka begitu. Jadi saya kira bahwa banyak yang mendesak soal pencopotan Pak Listio Sigit ini begitu kan ya. Walaupun secara tidak langsung begitu kan ya menemui ya korban ya, terus kemudian seolah-olah santai dan sebagainya begitu kan. Ya, meski seperti ini ya, dengan apa yang dilakukan oleh Pak Kapolri, seharusnya kan masyarakat harus dilindungi betul begitu ya. Tapi anak buah Bapak yang kemudian punya arogansi yang sangat luar biasa. Saya kira kalau Pak Listio Sigit ini ya walaupun prestasinya banyak begitu kan, tapi anak buahnya Pak, ada oknum-oknum yang bermain Pak. Sehingga apa yang terjadi, banyak yang disuarakan oleh rakyat Indonesia begitu kan, bahwa sekarang ini nampaknya lagi mengalami bagaimana para aparat begitu kan ya, yang melukai ya dan saling cekcok di situ begitu kan ya, melukai hati rakyat dan sebagainya. Sampai-sampai mengatakan masa aksi menolak disebut bersaudara dengan polisi. Ini sudah berapa tahun dipimpin oleh Bapak begitu. Akankah Prabowo ini akan memecat Pak Listio Sigit? Ya, atau bagaimana begitu kan? Makanya saya mewanti-wanti betul begitu. Kalau Pak Listio Sigit ini dipecat ya, yang kemudian diduga banyak yang kemudian geng Solo begitu kan ya, yang masih menjadi beban kepada Presiden Prabowo, yang mending ya pecat saja satu persatu begitu. Banyak beban-beban Prabowo begitu kan ya sekarang ini. Akibat apa? Warisan-warisan dari termol itu begitu. Coba bayangkan, rakyat ditangkap begitu kan. Rakyat ditangkap seolah-olah menyamar siapa begitu, menyamar demo. Kok seolah-olah ditendang di situ, Bos. Jadi kasihan banget begitu rakyat Indonesia saat ini. Kalau menyuarakan aspirasinya seperti itu, lantas bagaimana penegakan hukum yang ada selama ini? Jadi artinya ojol ini begitu kan di berbagai daerah mendesak bahwa Kapolri harus memundurkan diri ya. Harus memundurkan diri atau bisa saja dipecat. Atau dipecat saja kabarnya. Maka dari beberapa orang bahkan jutaan begitu kan ya, memandang bahwa bagaimana begitu ya melihat situasi demo hari ini. Di mana-mana banyak yang dibakar. Salah satunya di Surabaya, di Jakarta, bahkan di Malang begitu kan ya. Banyak yang kemudian mendesak bahwa driver ojek online ini mendesak bahwa Pak Kapolri segera memundurkan diri, kabarnya begitu ya. Sekarang ya, apakah waktunya sudah tepat untuk memundurkan diri? Ini coba kita baca ini ya. Dear Presiden Prabowo,
Sekarang waktu yang tepat copot Kapolri Listio Sigit. Nah, ini banyak muncul ya desakan-desakan itu. Akibat bagaimana begitu? Akibat kekecewaan masyarakat yang kemudian tidak terbendung lagi begitu kan ya. Dan bahkan para aparatnya banyak yang kemudian dianggap melukai para pendemonstran itu begitu kan. Menembakkan gas air mata dan sebagainya. Dan inilah yang kemudian kekecewaan itu diminta begitu kan ya, diminta ya kepada Presiden Prabowo mendesak untuk didesak Pak Listio Sigit itu mundur ya, Pak Listio Sigit mundur begitu kan. Ini 200 lebih organisasi sipil desak Kapolri Listio Sigit mundur. Kalau mau mundur mau diganti siapa? Ganti dengan orang yang lain yang berbijaksana begitu kan. Ini kan sudah lama sebenarnya masih dipertahankan begitu kan. Ya, kental dengan masih orang-orang masih menyebutkan geng Solo masih kental di situ begitu. Coba bayangkan, ada korban jiwa yang kemudian seolah-olah menjadi kebrutalan mereka begitu kan ya. Mahasiswa dianggap dianiaya dan sebagainya begitu. Jadi saya kira ini aparat dibenturkan dengan rakyat sekarang ini ya. Kalau Prabowo diam, ya Pak Kapolri diam, maka kemudian yang terjadi masyarakat akan semakin merajalela ya. Jalan satu-satunya adalah ya berikan solusi begitu kan ya kepada masyarakat ya yang bisa dipercaya soal penangkapan koruptor misalnya begitu kan ya. Ini juga salah satunya dari organisasi ya HMI MPO begitu Jaksel minta Listio Sigit mundur sebagai Kapolri karena dianggap gagal begitu kan ya, dianggap gagal dan sebagainya begitu. Jadi saya kira kalau ini mundur dianggap gagal maka kemudian diganti dengan orang-orang yang agak muda begitu kan lah, yang juga punya prestasi yang sangat luar biasa. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen, banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya. Waduh, jangan kelamaan Pak ya, sudah cepat pecat tuh ya begitu kan ya jenderalnya. Habis itu bubarkan DPR-nya, aman dah tuh negara ini. Ayo Pak, tunjukkan kalau Bapak Presiden Prabowo mau. Apakah bubaran DPR bisa menyelesaikan? Nah, saya kira bisa begitu. Jadi langkah inilah yang kemudian masyarakat meminta hari ini terhadap Presiden Prabowo begitu. Bagaimana Prabowo benar-benar bisa mengatasi ini semua begitu. Apalagi konflik seperti ini. Saya kira Pak Prabowo tidak tahu kondisi sekarang di lapangan Pak. Kondisi rakyatnya Pak, ya masalah demo itu saya kira Prabowo masih kurang pengalaman begitu. Tapi kalau soal taktik perang, saya ajungi jempol kepada Presiden Prabowo. Kalau masalah demo-demo seperti ini mungkin ya masih agak canggung. Jadi bisa saja dikatakan bahwa wah ada orang-orang yang memecah belah bangsa. Ya siapa tangkap dong kalau ada orang seperti itu. Kan punya intelijen. Ini Prabowo tak punya hak pecat atau reshuffle siapapun, yang punya hak itu Jokowi. Prabowo bukan presiden sebenarnya, ibarat opera Prabowo hanya pameran statement. Ya bukan soal itu begitu kan. Ya Prabowo itu dipilih oleh sah begitu. Jadi Prabowo itu dipilih sah ya oleh demokrasi kita, oleh rakyat Indonesia. Tapi oknum-oknumnya itu, maksud saya begini begitu kan. Ya bukan Prabowo-nya. Kalau Prabowo membubarkan DPR, memecat siapapun begitu kan. Ya ini kan cari orang-orang mereka sebagai solusinya, oke lah, fair begitu kan. Kalau Prabowo dianggap bukan presiden, maka kemudian lantas bagaimana begitu kan. Nah, pertanyaannya mungkin bisa diintervensi, dan itu pertanyaan begitu kan ya. Jadi saya kira bahwa Prabowo kalau tidak bisa intervensi, pasti yang di belakang para koruptor itu Pak, tambang-tambang ilegal itu yang bermain pastinya Pak. Kenapa? Ya mereka begitu Prabowo ingin mengusut kasus besar, ya mengusut kasus besar ini bro. Jadi saya kira ini banyak masyarakat ya yang kemudian mendesak terhadap Pak Kapolri ini segera memundurkan diri atau dipecat lah begitu. Jadi banyak begitu kan. Jadi saya kira apakah ini langkah yang baik atau tidak begitu kan ya. Coba kita lihat ya komentar-komentar dari netizen ya, banyak sekali pro dan kontra. Kalau toh pada hakikatnya DPR mau dibubarkan, lantas bagaimana begitu. Ini salah satunya, desakan mundur Pak Kapolri membahana ya. Jangan jadi anak yang salah katanya begitu. Ada yang mengatakan bahwa nggak bakal mundur, presidennya kemana aja, dia yang bisa memecat tapi nggak beraninya cuma teriak-teriak podium. Makanya saya lihat bahwa Presiden Prabowo sebenarnya bagus ya.
Pidatonya, beraninya begitu saya kira bagus. Cuma anak buahnya itu yang kemudian nggak nurut saya kira, Pak. Makanya orang-orang yang tidak nurut itu dipecat aja, ya, karena konstitusi terbesar ini adalah rakyat. Jadi jangan sampai rakyat yang sudah jadi korban tiba-tiba mau ada mau ada kebijakan-kebijakan ini dan itu begitu. Sejak tunjangan DPR keluar, ya muncul di berbagai media sosial, seharusnya Prabowo datang, ya nggak usahlah misalnya begitu kan, memberikan pernyataan lah begitu kan. Ya nampaknya Prabowo, ya semuanya nampaknya mau diberikan tanda jasa dan sebagainya. Tanda jasa di mana? Ya seperti misalnya Fadlizon, ya Bahlil atau yang lain begitu kan ya. Kan orang-orang yang mempunyai tanda jasa dan kehormatan itu kan benar-benar perilakunya yang sangat baik. Butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Perjuangannya benar-benar disarankan oleh rakyat. Kalau perjuangannya penjilat sana sini, cari aman sana sini, ya, jadi koruptor sana sini, masa mau dikasih tanda jasa penghargaan seperti itu begitu? Jasanya dari mana? Apakah jasa karena koruptor atau bagaimana begitu kan? Ini mungkin ada kekecewaan besar terhadap Presiden Prabowo begitu kan ya, sehingga muncullah narasi-narasi di berbagai media sosial. Jadi saya kira Pak Prabowo benahi dulu begitu ini gimana begitu kan ya, karena dengan adanya seperti ini maka masyarakat bisa melihat dan bisa menilai begitu kan ya. Pak Kapolri dianggap gagal untuk mengamankan demonstran yang begitu luar biasa ini begitu kan ya. Karena apa? Pasukannya sudah banyak ya, apa sistemnya sudah banyak, seharusnya bisa direda ini. Ya dengan pendekatan behaviораlis, pendekatan ya secara kultur, pendekatan secara satu persatu begitu kan. Ini kan langkah yang baik ya, bukan malah menembakkan gas air mata sana sini. Itu rakyat semakin kecewa besar begitu kan. Akibat kekecewaan itulah yang kemudian tidak terbendung lagi, Pak. Jadi saya kira siapapun Kapolrinya silahkan. Tidak ada masalah, Pak. Ya, Pak Sigit saya kira punya prestasi luar biasa, tapi nampaknya dengan adanya demo seperti ini, nampaknya masih kurang untuk mengamankan itu begitu. Tidak hanya sekedar minta maaf, Pak. Kalau sudah ada korban jiwa baru minta maaf. Ya ini kan logikanya gimana begitu. Jadi saya kira dengan adanya seperti ini maka masyarakat bisa mengetahui bahwa gerak-gerik pemerintah hari ini begitu kan ya, dibikin masyarakat dianggap ada kecewaan besar ya, ada kecewaan besar terhadap masyarakat terhadap pemerintah begitu kan ya. Bahkan Presiden Prabowo menilai perlu mendengarkan dan menindaklanjuti tuntutan publik untuk mencopot Pak Kapolri Listio Sigit ini ya. Bahkan banyak ada kericuhan, ada yang meninggal, ada bentrokan yang sangat luar biasa. Kalau Bapak punya legalitas, punya terobosan baru, misalnya begitu kan ya, tangkaplah bagi orang-orang mereka ya yang perusak-perusak bangsa dan negara kita, maling-maling koruptor itu begitu kan. Sekuat-kuatnya. Jadi artinya apa? Artinya Pak Prabowo pasti punya intelijen yang kuat lah ya untuk bagaimana negara kita ya biar tidak dipecah belah oleh oknum-oknum yang bermain itu begitu. Makanya saya kalau Pak Listio Sigit dicopot begitu, saya kira juga waktunya begitu kan ya, karena sudah lama memimpin begitu. Dan itu aja. Dan itu aja mereka. Coba kita bayangkan demo sekarang ini ricunya di mana-mana begitu sampai berkobar api yang begitu membara begitu kan ya. Tapi tetap aja seperti itu begitu ya. Makanya dengan adanya seperti ini ayolah langkul bersama untuk menunjukkan ya negara kita negara yang baik. Solusi utamanya bagi kami siapapun yang menjadi Kapolri begitu harus pro terhadap rakyat ya, tidak pandang bulu masalah ini masalah itu dan sebagainya. Karena ini adalah merupakan desakan dari rakyat itu sendiri. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel dari podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe. Tadi ada Polri Pak yang Olindas itu gimana? Ya, saya tidak mengerti posisi orang karena saya tidak memperhatikan orang kanan kiri, Pak. Saya nggak memperhatikan itu sopir atau siapa. Karena jalanan batu semua sih batu. Iya. Di saat itu jalanan itu sudah banyak batu, Pak. Jadi saya nggak ngerti apakah itu perpecahan apa itu yang terkena itu, Pak. Jadi saya hantam aja. Karena kalau bahasa promosi itu selesai, Pak, udah.
Masa penuh Ya, itu tinggi nggak kamunya? dulu saya begini. Tinggi. Heeh. Ya kan kalau orang berdiri dari samping kelihatan nggak? Dari depan kaca. Kaca saya itu kan Pakai ram, Pak. gelap pakai ram, Pak. Mobil saya itu pakai ram gelap. Nah di saat itu asap dalam kan penuh. Asap itu penuh, jadi Enggak. saya pakai lampu tembak, saya itu fokus ke depan, Bang.